Hati-hati dengan nabi-nabi palsu, mentor-mentor palsu, teman-teman. Di zaman sekarang yang full of information, TikTok, Instagram, apa segala. Tahu nggak teman-teman? Jenis orang yang paling mematikan adalah ketika orang ini jago public speaking, tapi nggak punya pengalaman ataupun mensreanya niatnya jelek. Itu yang paling berbahaya di sini. Nah, ini buat teman-teman terutama yang sedang belajar ataupun para Gen Z yang sedang belajar, hati-hati dengan nabi-nabi palsu yang seperti ini. Seperti apa ciri-cirinya? Kita akan bahas sesaat lagi. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Halo Street Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti. Dan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang nabi-nabi palsu, mentor-mentor palsu ini. Karena memang semenjak saya membahas masalah Timothy Ronald, dia kan banyak orang yang love him or hate him ya. Rata-rata seperti itu. Tapi buat kawan-kawan, di tengah banyaknya informasi yang beredar apa segala teman-teman, Anda harus hati-hati. Belajar zaman sekarang ini berbeda dengan belajar zaman 10 tahun yang lalu ataupun 15 tahun yang lalu. Di saat informasi itu sangat terbatas. Sekarang ini kita ini overload informasi. Semua orang bisa mengajar apapun dengan media apapun. Kalau kita lihat seperti TikTok, YouTube, kemudian Instagram, Reels, Facebook dan lain-lainnya. Tiba-tiba banyak orang yang tiba-tiba jago apa segala, ternyata endingnya adalah scam ya. Nah, maka dari itulah teman-teman, hari ini saya akan membuat sebuah guide berdasarkan pengalaman saya 14 tahun mengajar di workshop Credit Card Revolution. Bagaimana kita ini terhindar dari mentor-mentor yang menyesatkan, mentor-mentor palsu. Jadi teman-teman, yang paling berbahaya itu memang adalah orang-orang yang sekarang ini adalah orang yang paling berbahaya adalah orang-orang yang jago di public speaking, jago bikin narasi, tapi sebenarnya secara pengalaman ataupun keilmuan atau rendah gitu loh. Dan kemudian mereka tidak tahu apa yang diomongkan, cuma sekedar melihat bagus saja. Sama seperti terjadi kasus yang beberapa waktu lalu, ini ada seorang influencer saham ya, yang kemudian dia ini karena jago public speaking mampu menggalang dana sampai 71 miliar untuk sahamnya, dan kemudian akhirnya zonk dan akhirnya sekarang bermasalah. Nah, hal-hal inilah yang perlu diperhatikan kawan-kawan. Nah, saya akan share satu tips ya. Jadi gini teman-teman ya. Ada satu filosofi yang saya yang saya pakai, yaitu adalah orang itu bisa mengcopy ilmu Anda, tapi mereka tidak mengcopy pengalaman Anda, ya. Jadi kalau kita berbicara, misalnya saya berbicara masalah positive thinking, ya, maka ketika saya mengajar masalah positive thinking, semua orang itu bisa menduplikasi saya, gitu. Selama ajarannya benar masuk akal, semua orang bisa menduplikasi saya. Tapi ketika kita berbicara pengalaman, orang kan tidak bisa menduplikasi saya gitu. Artinya apa? Ketika saya terjatuh, saya punya utang 380 juta di tahun 2000 awal ya teman-teman ya. Kemudian saya stres tapi saya berusaha positive thinking. Itu kan adalah sebuah kejadian yang saya alamin. Nah, hal seperti ini kan orang tidak bisa menduplikasi teman-teman ya. Sama contoh kayak begini, kalau kita berbicara, makanya saya paling enek kalau orang atau motivator, mentor itu mengutip Colonel Sanders ya, Colonel Sanders itu kan. Lihatlah Colonel Sanders yang 70 tahun dia masih berjuang KFC. Itu pengalamannya Colonel Sanders, ngapain lu bicarain lagi gitu loh teman-teman. Kayak lu gak punya pengalaman. Atau jangan-jangan lu memang gak punya pengalaman. Lu cuma motivator kosong aja. Yang tahu motivasi, belajar dari guru motivasi, kemudian Anda ajarkan. Anda belum terapkan. Nah, bagi Anda motivator-motivator yang masih ngutip-ngutip Colonel Sanders apa segala teman-teman, bertobatlah gitu loh. Karena apa? Kadang-kadang yang teman-teman yang saya tahu lah, mungkin Anda itu kepingin sesuatu cerita yang inspiring. Padahal teman-teman ya, kalau kita berbicara pengalaman sendiri aja itu sebenarnya udah cukup valuable, itu gak bisa di-copy. Contoh, ketika saya mengajar tentang kartu kredit ya, orang semua bisa ngajar tentang kartu kredit. Tapi ketika saya berbicara dengan pengalaman saya jatuh bangun dari kartu kredit, nikah modal kartu kredit, lahir anak pertama modal kartu kredit ya, dan kemudian buka bisnis dengan modal kartu kredit, orang gak bisa mengcopy pengalaman saya teman-teman.
artinya saya menjadikan itu otentik. Nah problemnya adalah kadang-kadang Anda itu kepingin terlihat hebat gitu loh. Akhirnya menceritakan yang sesuatu yang nggak ada. Padahal kalau kita berbicara kehidupan sehari-hari aja, motivasi itu sebenarnya menarik untuk dibahas gitu loh. Dan itulah yang nanti yang akan membuat seorang mentor itu otentik. Jadi buat kawan-kawan, ketika Anda mempelajari mentor-mentor ini, lihat yang di-share itu adalah ilmu, berita, atau pengalaman pribadi. Mentor-mentor yang berkualitas adalah ketika sering bercerita dengan pengalaman pribadi. Misalnya contoh ya, mungkin hari ini ada berita tentang A, kita berbicara berita tentang judi online, ya kan, judi online. Nah, ada mentor yang membahas, wah ini adalah judi online, pemerintah bagaimana apa segala, yaitu dia asalnya sedang menjadi pembaca berita ya. Tapi ketika saya berbahas judi online, saya akan mereferensikan dengan pengalaman saya dulu bahwa di tahun 2010 saya itu juga pengguna yang namanya judi online, teman-teman ya. Zaman dulu masih S-Bobet. Ya dulu itu kalau kita judi online tuh di situs A, kita deponya di situs A. Nggak bisa kita lompat ke permainan lain, kita harus depo lagi. Kalau sekarang kan udah seamless. Kita depo di satu tempat, kemudian kita bisa bermain di mana arena itu ya. Nah, saya dulu pengguna judi online, dan kenapa saya stop? Karena saya paham, ini kalau diterusin nggak bakal habis. Karena kalah penasaran, menang ketagihan. Dan kadang-kadang kita iseng buka slot, iseng daripada nganggur, kita mikir produktif ternyata untuk judi online. Dan itu berdasarkan pengalaman saya. Nah, kalau saya bercerita pengalaman saya, kan orang lain tidak bisa mengcopy paste pengalaman saya. Nah ini teman-teman ya, ini bisa membedakan ya. Jadi mana mentor yang benar-benar berpengalaman, mana mentor-mentor yang cuma sekedar pinter public speaking, tapi dia sebenarnya tidak tahu mendalam di situ karena nggak ada pengalaman di situ. Kayak contoh, saya ngaku jujur ya. Kalau kita saya berbicara tentang pinjol, ya saya berbicara tentang pinjol, saya tahu, tapi saya tidak ngalamin, dan saya selalu ngomong itu di awal. Itu karena apa? Karena secara pola sama, tapi mungkin Anda lihat kayak kasusnya Bang Medi Brody ataupun Master Jun, mungkin mereka ngalamin pinjol lebih detail. Jadi mereka bisa menceritakan lebih detail urusan pinjol. Kalau saya pribadi, saya cuma tahu dari luarnya, ya saya tahu solusinya, karena itu sebenarnya antara pinjol dan kartu kredit itu adalah berada pada strata yang sama, hukum yang sama. Tapi kalau untuk merasakan apa segala, ya saya selalu memberikan saya selalu memberikan quote on quote ya. Jadi disclaimer bahwa saya bukan pengguna pinjol. Jadi mungkin materi saya tidak sedalam materi orang-orang yang kena pinjol ya. Nah, that's the point. Nah, jadi kadang-kadang orang itu bisa ngajar, nggak bisa ngelakonin. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau Anda mau memilih mentor mana yang bagus adalah ketika cerita pengalaman. Nah, bagi para mentor-mentor juga tidak perlu minder, teman-teman ya. Pengalaman itu nggak perlu pengalaman yang besar. Wah, saya merubah negara, saya membuat perusahaan triliunan ataupun miliaran. Pengalaman sehari-hari, ya kan, misalnya saya kemarin, saya tadi pagi ya kan, saya bercerita bahwa saya ketemu seseorang yang dia ini dari yang awalnya penjudi online dan kemudian bertobat, dan mereka ceritanya menarik, dan ini pengalaman. Nah, itu pun bisa menjadi berharga, teman-teman. Orang justru ketika Anda share dengan pengalaman-pengalaman yang Anda laluin, Anda akan menjadi otentik, Anda tidak menjadi copy paste dari misalnya contoh, Anda copy paste dari Timothy Ronald, Anda copy paste dari Tung Desem Waringin, Anda copy paste dari Purdi Chandra, Anda copy paste dari Andrew Tate dan lain-lainnya ya. Anda bisa otentik, yaitu apa? Ceritalah pengalaman pribadi ya, that's the point. Ingat ya, orang bisa mencuri ataupun mengcopy paste ilmu Anda, tapi orang tidak akan bisa mencuri mengcopy paste pengalaman Anda. Semoga bermanfaat teman-teman, dan nanti kita akan share di edukasi yang lain. Tolong bagikan ini kepada terutama generasi muda, karena banyak sekali di luar sana mentor-mentor yang menyesatkan. See you guys. Semua bisa kamu coba nikmati tanpa batas. Biar bisnis maju, segera ambil langkah. Apakah kartu ajaib semua jadi mudah. Loncat halangan, jalan terjal sudah rata. Senyum di wajah, kartu kredit jadi senjata. Pinjam sebentar aja, kemudian bayar lunas.